Perkenalkan, nama saya Fani Desmita Lianti, MPM 1742126, kelas 6 AKMC. Berikut saya akan mempresentasikan hasil ujian etika profesi. Untuk kasus pertama, prinsip dasar etika profesi yang dilanggar oleh pihak bersangkutan yaitu tanggung jawab profesi. Setiap anggota berkewajiban menggunakan pertimbangan moral dan profesional setiap melakukan kegiatan. Pada kasus tersebut, urus dari setelah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab profesi. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik. Pada kasus tersebut, pihak yang terlibat telah menyalahgunakan kepercayaan publik dan memperkaya diri sendiri. Yang ketiga adalah integritas. Kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan standar bagi anggota dan menguji semua keputusan yang diambil. Pada kasus yang terlibat telah berusaha untuk menyesatkan publik mengenai informasi laporan keuangan yang disampaikan. Yang keempat yaitu objektivitas. Seluruh anggota bersikap adil, jujur secara intelektual, tidak memihak, bebas dari peraturan, kepentingan atau pengaruh yang tidak sepantasnya. Terus melakukan tindakan penyampaian laporan keuangan yang tidak sepantasnya kepada pihak bank. Berikutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional dengan kehati-hatian, kompetensi dengan ketekunan. Pada kasus tersebut, pihak yang terlibat tidak mempertahankan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensi profesi yang dimilikinya. Berikutnya adalah perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku profesional yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Pada kasus tersebut, kinerja RIK menjadi kekurangan, mencemarkan nama baik profesi. Seterusnya adalah standar teknis. Setiap anggota harus melakukan jasa profesional relevan. Pada kasus tersebut, pihak yang terlibat dalam melanggar hukum dan standar yang diterapkan oleh IAI. Berikut ada soal nomor 2. Untuk yang A, fakta dalam kasus ini adalah Rus sebagai pemegang saham suatu perusahaan tidak menyebutkan angka penjualan asli kepada pihak bank karena takut akan kehilangan perusahaannya. Yang B, pihak yang berkena dampak adalah pihak bank karena akan merugikan pihak bank jika laporan keuangan yang disampaikan tidak relevan atau tidak sesuai dengan aslinya. Untuk yang C, pihak yang dilibatkan dalam kasus ini adalah pihak legalisme yang berkaitan langsung dengan bank. Untuk nomor 3, penyebab tindakan dalam kasus ini karena akuntan ingin bertindak jujur dan benar. Untuk nomor 4, seharusnya RIK dari awal harus langsung memutuskan mengatakan jujur kepada pihak bank agar tidak merugikan kedua belah pihak. Untuk kasus kedua, prinsip dasar yang dilanggar yaitu yang pertama tanggung jawab profesi. Pada kasus tersebut, Adam Penny telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab profesi. Kepentingan publik. Pada kasus tersebut, pihak yang terlibat telah menyalahgunakan kepercayaan publik. Yang ketiga, integritas. Pada kasus tersebut, pihak yang terlibat telah menyesatkan publik mengenai pemalsuan persediaan. Yang keempat, objektivitas. Melakukan tindakan pemalsuan penilaian kembali persediaan. Yang kelima, perilaku profesional. Penny sebagai pengendali persediaan tidak menilai adil terhadap inventory sesuai dengan nilai pasar. Nomor 2, fakta dalam kasus ini adalah perusahaan tidak memberikan seberapa akurat inventory pada nilai buku yang mencerminkan nilai pasar, sehingga dapat merugikan perusahaan maupun orang membelinya. Yang B, pihak yang berdampak adalah konsumen. Jika konsumen yang membeli inventory tersebut akan merugikan pihak konsumen sendiri. Yang C, yang harus dilibatkan dalam kasus ini adalah pihak auditor untuk mengetahui dan menentukan kejujuran perusahaan. Nomor 3, yang mungkin terjadi terhadap kasus ini adalah jika auditor melakukan pengecekan terhadap perusahaan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. Harusnya Feni sebagai pengendalian persediaan harus menilai inventory sesuai dengan nilai pasar dan sesuai dengan nilai yang wajar.